Selamat sore anak-anak. Selamat sore anak-anak. Ya, anak-anak sudah siap semua ya. Kita sudah siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sudah mandi, sudah bangun tidur. Sekarang duduk yang manis ya. Saatnya kita untuk beribadah ya. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Sekali lagi, anak-anak siap untuk berdoa ya. Semua tutup mata, lipat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh, ikutin tante berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sampai saat hari ini. Engkau memberikan kami nafas untuk kami bisa mengucap syukur, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk yang Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami akan memulai ibadah kami. Kuasa iblis yang coba mengganggu saat kami beribadah. Alat-alat yang kami pakai, Tuhan Engkau urapi, Engkau jamah. Kami bersatu hati untuk mengusir kuasa iblis yang coba mengganggu saat kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar darah Yesus yang berkuasa. Biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, silakan duduk kembali. Kita menyanyi satu lagu TAAT, taat. Tepuk tangan semua. Yesus
kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagi lagu taat dan dengar-dengaran. Satu kali ya. Berdiri semua. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita mendengarkan pengumuman ya. Untuk ibadah sekolah minggu onsite di gereja ya. Surabaya pukul 9.15, Malang pukul 10, Medan 10.15, Jakarta pukul 16 ya. Kemudian setiap kali ibadah ya, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan, apanya disiapkan anak-anak? Camilan. Oh enggak tante, enggak makan camilan kok sekarang. Kita siapkan apa? Alkitab. Siapkan apa lagi? Minuman. Oh enggak tante. Siapkan apa? Alat tulis. Ya, untuk yang sudah bisa membaca, menulis ya. Kemudian ringkasan firman Tuhan di link YouTube tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYIYNP. Ya, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh apa? Wah tante biasa ini ya, tidak boleh apa? Mengganggu. Nah, tidak ramai, tidak berjalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus bagaimana? Duduk manis ikut mendengarkan apa? Firman Tuhan. Tidak boleh buka HP ya, tidak boleh main game ya. Belajar ya anak-anak untuk belajar dengar firman Tuhan ya. Kita akan menyanyi lagi lagu yang ketiga, Roh Kudus diberikan bagiku. Anak-anak bangkit berdiri lagi ya. Dengan semangat ya. Roh Kudus diberikan bagiku, Roh Kudus diberikan bagimu, Roh Kudus diberikan bagi kita tiap orang percaya. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus sertai langkahku, Roh Kudus menuntunku di jalan yang benar. Roh Kudus beriku kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan bagi semua orang ke ujung dunia. Ya anak-anak, tanpa Roh Kudus kita tidak akan kuat ya, tidak mampu melakukan segala sesuatu. Banyak kejahatan yang ada di luar, di dunia ini banyak kejahatan yang membuat kita hancur, membuat kita lengah, membuat kita kecewa, membuat kita bangga. Namun ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, kita tetap berdiri ya. Kita menyanyikan satu kali lagi. Semangat ya. Roh Kudus diberikan bagiku, Roh Kudus diberikan bagimu, Roh Kudus diberikan bagi kita tiap orang percaya. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus sertai langkahku, Roh Kudus menuntunku di jalan yang benar. Roh Kudus beriku kekuatan untuk beritakan firman Tuhan bagi semua orang ke ujung dunia. Ya, sekarang anak-anak siapkan hati,
telinga, mulut, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, media yang kami pakai juga Engkau urapi. Satukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang dari surga. Kau bukakan rahasia firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu tunduk, taat, supaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Apa tadi anak-anak judulnya? Tunduk, taat, supaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, ada contoh dalam Alkitab. Nanti Om kasih gambar ya. Contoh dalam Alkitab ada sepasang suami istri ya dalam perjanjian lama. Siapa itu anak-anak yang tinggalnya di Taman Eden? Siapa? Adam dan Hawa. Nah, tolong Om ya itu ya. Adam dan Hawa itu kurang apa ya anak-anak ya? Semua ada. Ya, coba anak-anak kita baca dulu. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kemudian lanjut lagi Om di Fatsal 3 ya. Fatsal 3 ayat 1 sampai 4. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman adalah Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, anak-anak ya, tadi Tante Rusin katakan, kurang apa? Nanti gambarnya dikeluarkan lagi Om. Kurang apa di Taman Eden itu ya? Ada pohon, ada sungai, rimbun ya, ada buah-buah ya, damai. Nah, ada lagi gambar yang satunya. Nah, karena mereka tidak taat tadi itu ya, mendengarkan suara iblis, suara ular,
Akhirnya apa? Mereka diapakan? Karena nggak taat, nggak tunduk tadi kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Mereka diapakan? Diusir, ya, dalam keadaan tidak mempunyai pakaian. Ya, lihat pakaiannya anak-anak ya. Tadinya bajunya bagus ya. Semua ada, mereka tinggal pilih. Berarti saat itu manusia Adam dan Hawa itu kurang bersyukur. Kurang apa? Ya, semua lengkap di situ. Mereka tinggal apa? Lihat. Merana. Lihat, wajahnya saja sudah tidak ceria. Wajahnya sudah murung, kecewa. Yang tadinya, bangga, hebat, kami ini enak tinggal di sini. Kurang apa? Semuanya ada. Tapi mereka kurang penundukan dan ketaatan. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Berarti Roh Kudus sudah tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Kalau sudah tidak ada Roh Kudus, sudah yang ada hanya kekecewaan, ya. Mereka hidupnya menderita, tidak damai, ya. Sudah mulai dari nol lagi hidupnya, sudah tidak ada lagi damai sejahtera karena tidak ada Roh Allah. Nah, sekarang hari Kamis yang lalu anak-anak merayakan hari apa? Hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu. Tadi Adam dan Hawa udah gelisah ya hidupnya ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Contoh yang pertama tadi, Adam dan Hawa sudah tidak melakukan perintah Tuhan. Sudah disediakan tempat yang paling nyaman. Mereka tidak bersyukur dan tidak melakukan kehendak Tuhan, dan akhirnya mereka diusir. Nah, sekarang kenaikan Tuhan Yesus gunanya untuk apa? Satu, supaya ada tempat tinggal disediakan Tuhan.
Disediakan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Sebab dunia yang kita tinggal sekarang ini, ya, dunia tempat manusia hidup sekarang ini hanyalah sementara. Jadi cara Allah untuk membawa manusia dari dunia yang fana itu apa sih tante artinya lah? Fana itu artinya akan lenyap. Oh, akan lenyap. Rusak sudah dunia ini, ya. Jadi cara Allah untuk membawa manusia dari dunia yang fana, yang artinya rusak atau lenyap, ini ke surga yang kekal. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur, kita masuk dalam penggembalaan yang benar, dalam pengajaran yang benar. Kita didik oleh firman Tuhan untuk kita senantiasa siap sedia. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita yang ada di dunia yang fana ini, kita juga harus siap sedia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, gunanya Yesus naik ke surga, memberikan pengharapan bagi kita agar hidup dengan rasa syukur dan ketaatan, ya, kepadanya untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali setelah naik ke surga, ya. Kita domba-dombanya yang tergembala dalam pengajaran yang benar harus bersiap, karena Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, ya. Dia membangun suatu tempat, yaitu Yerusalem baru. Kita yang ada di dunia ini sekarang siap sedia. Caranya gimana? Ya, cara kita untuk tetap tekun ibadah dan melayani Tuhan. Kita tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, kepada firman yang seringkali kita dengar. Kita bisa melakukannya. Jadi kita dombanya, ya, yang tergembala dalam pengajaran yang benar harus bersiap menyambut kedatangan Yesus. Meskipun telah naik ke surga, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anak sendirian di dunia yang rusak dan akan lenyap, yang sedang lenyap. Oleh karena itu, ya, Allah mengutus satu pribadi penolong. Nah, yaitu siapa pribadi penolong? Roh Kudus yang menyertai kita dan diam di dalam kita yang percaya kepadanya. Dengan catatan, kita yang tunduk dan taat agar Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia memberikan kuasanya kepada orang yang percaya untuk bersaksi, ya anak-anak. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan, kita juga siap untuk bersaksi supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi Roh Kudus ada di dalam hidup kita yang memberikan kuasa kepada orang yang percaya untuk bersaksi tentang Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, kemudian dia naik ke surga untuk dipermuliakan. Nah, Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Seringkali kita lemah, ya anak-anak, ya. Saat berdoa seringkali rasa ngantuk. Oh, kalau kita tidak mau berusaha, Tuhan jauhkan ngantuk, ya. Lawan. Nah, kalau kita minta kekuatan dari Roh Kudus, kita bisa berdoa. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Opawi tadi pagi, mulut untuk menyembah Tuhan, mata untuk memandang Tuhan. Nah, kalau kita memandang Tuhan berarti kita melihat kelemahan kita sendiri. Kita melihat kekurangan kita sendiri, ya. Karena kita memandang Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Karena banyak sekali kelemahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita yang masih kecil, ya, anak-anak yang masih kecil. Seringkali banyak
marah-marah sama mama papanya. Oh nggak dibelikan ini sih. Nah, padahal sudah dibelikan, kurang. Nggak bersyukur berarti ya. Nggak ada rasa syukur. Nah, anak-anak, kalau anak-anak dibangunkan oleh papa mama, ayo ibadah. Aduh, sudah Senin sampai Sabtu sekolah. Masa Minggu sekolah Minggu lagi, capek. Enak di rumah main game, main ini. Nah, anak-anak itu lawan. Itu roh setan, ya. Roh setan yang mencoba untuk menghalangi untuk kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada penurutan kepada orang tua, ya, terutama di dunia ini kepada orang tua kita, kemudian kita menurut kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa dengan semangat berkobar-kobar untuk bisa beribadah dan melayani Tuhan, ya. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kebijaksanaan supaya kita menjadi saksi Tuhan Yesus di mana saja kita berada. Anak-anak mau jadi saksi? Jangan jadi saksi yang, anak ini sukanya nyontek. Enggak jadi saksi itu, ya. Anak itu sukanya nyolong pulpenku. Nah, jadi saksi enggak? Enggak, jadi cemoohan, ya. Bukan jadi berkat, bukan jadi saksi, ya. Mohon Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus menyertai kita. Saat kita mau kemana saja, kita minta Roh Kudus menolong kita, ya. Anak-anak, kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, cukup ya di situ ya, Ob ya. Kalau kita menurut, ya, menurut perintah Tuhan, Dia akan menyertai kita. Anak-anak mau nggak disertai Tuhan dimanapun kita berada? Mau, ya, tante mau, ya, supaya ada damai, ada sejahtera dalam kehidupan kita, ya. Tante akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa, ya. Tante akan berdoa, anak-anak berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkata-kata dalam hati anak-anak semuanya Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk kami bisa lebih hari, lebih mendekatkan diri hanya kepada Engkau saja. Roh Kudus menolong kami dan memimpin kami. Saat kami dimanapun berada, Engkau tetap menuntun kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami bisa jadi terang, jadi saksi dimanapun kami berada. Kami akan pulang beserta dengan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya celaka, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tertanam kuat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.